Ada arwah yang dicabut oleh Allah sementara, organnya sudah nggak berfungsi, terus dikembalikan oleh Allah, hidup lagi, mati suri. Itu yang disebut dengan wafat sughra, tapi waktunya lama. Jadilah orang itu seperti mati, padahal sejatinya dia belum mati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan dia sehingga dia bisa hidup lagi. Nanti kita bahas itu tentang mati suri ya. Ketika seseorang yakin bahwasanya dia pasti akan mati, ketika seseorang yakin bahwasanya dia akan mengakhiri semua hidup ini, maka dia tidak akan terlalu bernafsu untuk mengejar dunia. Buat apa sampai harus berantem, sampai harus tegang, kehilangan saudara, sementara semua yang diperjuangkan itu nantinya akan dia tinggalkan. Baik, selanjutnya di buku ini kami sebutkan beberapa tema ya. Yang pertama, bisa nggak share screen ditampilkan di depan? Yang pertama tentang apa itu kematian. Sebentar, loadingnya agak telat. Kita membahas apa itu kematian. Jadi di bagian ini yang akan kita bahas adalah memahami hakikat dari kematian. Kita bahas apa itu kematian, apakah kematian itu makhluk, bahwasanya kita mengalami mati 2 kali, kemudian macam-macam kematian, lalu semua yakin pasti mati, orang kafir pun yakin dia akan mati. Kemudian tentang larangan berangan-angan mati karena merasa tidak bahagia. Kemudian jangan sampai kita mati kecuali husnudzon kepada Allah. Lalu mengenai firasat kematian. Selanjutnya adalah jimat, apakah betul bisa menunda kematian. Kemudian yang terakhir tentang hakikat kematian mukmin. Ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, kami beralih kepada pembahasan kisah kematian para nabi, terutama yang disebutkan dalam dalil ya. Karena tidak semua para nabi ceritanya disebutkan secara lengkap. Ada nabi yang diceritakan dengan sangat detail, tapi ada nabi yang tidak diceritakan dengan detail. Kemudian ada pembahasan tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW, ini yang paling panjang. Lalu tentang kematian Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tentang kematian Nabi Musa, kematian Sulaiman, kematian Nabi Yakub, termasuk juga mitos yang tersebar di masyarakat, apakah betul Nabi Khidir itu masih hidup. Kemudian pembahasan berikutnya menjelang kematian. Bagian ini kita bahas ciri husnul khotimah dan su'ul khotimah, lalu sebab seseorang bisa mendapatkan su'ul khotimah dan husnul khotimah. Kemudian peristiwa godaan setan menjelang kematian, tentang tugas bagi orang yang sehat untuk mentalkin calon mayit. Kemudian yang kelima, pembahasan mengenai fase kematian. Jadi kematian itu ada 2 fase. Ada fase sakaratul maut dan ada fase ihtidhar. Kemudian mengenai arwah mukmin dan kafir. Lalu yang ketujuh, mati mendadak, apakah itu termasuk ciri su'ul khatimah. Yang kedelapan, apa itu mati suri. Selanjutnya, saat kematian tiba, siapakah malaikat pencabut nyawa? Nah, karena banyak orang meyakini malaikat pencabut nyawa namanya siapa? Israel, dan itu ma'ruf ya. Betulkah namanya Israel? Dari mana asal usul nama itu? Kemudian bagaimana malaikat mematikan banyak manusia dalam sekali waktu? Lalu hadis tentang perjalanan ruh pasca kematian. Yang keempat, mayit melihat ruh saat dicabut. Makanya mata melotot ya, sampai mendelik ketika orang itu mati. Lalu yang kelima, menjelang mati orang itu diberi kabar gembira. Ini tentang kejadian saat kematian tiba. Kemudian berikutnya kami beralih ke catatan tentang arwah, tentang ruh. Pertama, bahwa ruh termasuk hal gaib yang Allah rahasiakan. Yang kedua, ruh itu makhluk. Yang ketiga, di manakah posisi ruh di jasad manusia. Keempat, apakah ruh bisa mati? Lalu bagaimana bentuk kematian ruh? Yang kelima, di manakah tempat ruh setelah manusia mati? Yang keenam, apakah ruh bisa saling bertemu? Ketujuh, mimpi ketemu orang yang sudah mati. Kedelapan, ruh kembali ke rumah pasca kematian. Kemudian kesembilan, kita singgung mimpi ketemu Nabi SAW. Kemudian pembahasan berikutnya menjelajahi alam barzah, tentang alam barzah, fitnah kubur, himpitan kubur, nikmat dan adab kubur, dan seterusnya, sampai penghuni kubur tidak merasakan waktu. Lalu saya beralih ke fikih takziah
dan juga akhir penutup dan nasihat, membahas tentang sedekah dan kirim pahala untuk mayit. Baik, saya kira buku ini kalau Anda baca sendiri insya Allah cukup ya. Makanya dengan membacakan daftar isi sudah tahu petanya, oh kira-kira arahnya kemana. Nah, saat kita belajar akidah itu sebenarnya ada dua fungsi yang bisa kita dapatkan, ada dua manfaat yang bisa kita dapatkan. Pertama, meluruskan yang nggak benar. Kedua, menambahkan yang belum kita tahu. Ada sebagian orang yang kadang selesai baca buku akidah, oh baru tahu saya kalau ada seperti itu, sehingga dia tidak punya keyakinan itu sebelum dia baca. Pasca dia baca, dia punya keyakinan itu. Misalnya arwah bisa saling ketemu, saya kok belum percaya ya Pak. Setelah kita baca dalilnya, oh iya, di sini jelas arwah bisa saling ketemu. Sehingga dengan kita membaca buku-buku masalah akidah atau dalil-dalil seputar masalah akidah akan menambah keyakinan baru. Baik, sekarang kita langsung lanjut ke pembahasan yang pertama. Apa itu kematian? Semua manusia dan makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Demikianlah nas Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Karena itu tidak ada makhluk yang tidak mati. Iblis mati tidak? Iblis mati. Kapan dia mati? Nggak mati. Iblis nggak mati. Atau mati? Apa permintaan iblis? Ya? Coba kita lihat. Iblis itu minta kepada Allah, dikabulkan atau tidak? Iblis minta kepada Allah untuk ditangguhkan, dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Iblis minta kepada Allah, coba ini kita lihat. Qala innaka minal mundurin. Nah, Iblis itu minta kepada Allah, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia itu minta kepada Allah agar ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Di ayat 36 itu ya. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Andaikan permintaan ini dikabulkan, iblis nggak mati-mati. Ini tidak dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman, qala fa innaka minal mundurin. Engkau akan ditangguhkan, tapi ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi permintaan iblis sampai hari kebangkitan, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan hanya sampai batas waktu tertentu. Nah, batas waktu tertentu itulah kematian iblis. Setelah itu nanti dia dihidupkan kembali. Sehingga sama sebagaimana makhluk yang lain. Dia punya nafs, maka dha'iqatul maut, maka dia juga merasakan kematian. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya tidak semua permohonan iblis dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, dimanapun manusia bersembunyi pasti kematian akan mendatanginya. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian. Sehingga yang jadi subjek manusia atau kematian? Manusia mendatangi mati atau mati mendatangi manusia? Yang jadi subjeknya adalah kematian. Manusia jadi objeknya. Karena manusia adalah objek kematian, maka manusia tidak tahu kapan dia mati, di mana dia akan mati. Ketika sakaratul maut datang, upaya apapun yang dilakukan oleh manusia untuk lari darinya tidak akan berhasil. Wajaat sakaratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah kematian yang dulu kalian berusaha untuk lari darinya. Semua orang berusaha untuk menghindar dari kematian, dan itu normal. Namun upaya apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan berhasil. Saat kematian datang, siapapun tidak bisa menghambat maupun mempercepat walaupun sesaat. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu punya ajal. Ketika ajal sudah datang, tidak bisa ditunda walaupun sesaat maupun dipercepat walaupun sesaat. Maka kalau ada pertanyaan, betul nggak Pak, orang pakai jimat itu matinya susah?
Betul nggak yang pakai jimat matinya susah? Nggak betul. Nah, tapi kenyataannya kayak gitu. Banyak yang menyaksikan ketika dia punya jimat matinya susah. Jika yang dimaksud matinya susah orangnya tersiksa, ya kita ikuti sesuai informasi yang ada. Tapi kalau matinya susah dalam arti matinya tertunda, salah. Karena pemilik jimat tidak bisa menunda maupun mempercepat kematian. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dia akan mati. Allah merahasiakan waktu kematian para hambanya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Kalau tempat saja nggak tahu, apalagi waktu. Merencanakan tempat dengan merencanakan waktu, mana yang lebih memungkinkan? Tempat. Kalau merencanakan waktu, melesetnya lebih besar. Maksudnya begini ya. Misalnya Bapak Ibu punya keinginan, aku pengen mati di Solo. Mungkin nggak? Mungkin. Caranya gimana, Pak? Menetaplah di Solo. Dari sinilah ketika Nabi SAW menyampaikan, siapa yang ingin mati di Madinah silahkan mati di Madinah, aku akan memberikan syafaat untuknya. Dipahami oleh para ulama, merencanakan tempat itu mungkin, tapi kalau waktu mustahil. Saya pengen mati di usia 70 tahun misalnya, kemungkinan melesetnya besar. Tapi kalau saya pengen mati di Solo, ya jangan begegek rasa pindah-pindah yang Solo, insya Allah mati di Solo. Walaupun demikian dia nggak bisa memastikan. Semua manusia punya peluang mati yang sama, berapapun usianya. Tidak ada kuburan yang bertuliskan khusus 60 ke atas. Disulat dengan nggak ada ya. Yang berusia lebih muda tidak jaminan bisa bertahan hidup lebih lama. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dengan izin Allah. Sehingga kalau Allah tidak berkehendak mati, dia tidak akan mati, walaupun sebab kematiannya besar, walaupun sebab potensi kematiannya besar. Tapi kalau Allah belum berkehendak mati, tidak akan mati. Makanya jemaah, apakah berjihad, perang, qital itu sama dengan mendekati kematian? Orang ketika berjihad, qital, dia perang, apakah sama dengan mendekati kematian? Definisinya tidak. Kenapa? Karena ajal itu hisnun mahsun, ajal itu dilindungi. Jika zat yang memiliki nyawa tidak akan mencabutnya, walaupun dia berada di tempat yang sangat berbahaya, tidak akan mati jika Allah belum berkehendak untuk mati. Pemahaman seperti inilah yang dimiliki oleh para sahabat, termasuk juga istrinya para sahabat. Maka mereka melepas suaminya berangkat jihad itu ringan. Beda dengan zaman sekarang ya. Suaminya pengen berangkat jihad, yang belum siap, istri pertama atau kedua? Sehingga yang belum siap malah keluarganya. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, al-ahlu wal banin mujabbina mubakhila. Anak dan istri itu bisa membuat orang jadi pengecut, bisa membuat orang jadi bakhil. Karena dia kadang pertimbangannya panjang. Alhamdulillah kita hidup di zaman penuh dengan keamanan. Ada orang yang hidup di zaman yang stabilitas dunia itu belum tenang. Misalnya mereka yang hidup di tahun 30-an, 40-an, mau berangkat jihad digandoli, keserimpet udan ya. Akhirnya dia nggak jadi berangkat. Padahal bagi para sahabat, yang namanya ajal itu dilindungi oleh Allah, sehingga kalau memang belum waktunya mati, selamanya tidak akan mati. Selanjutnya kita akan baca catatan yang pertama. Apa itu kematian? Dalam Al-Quran Allah sebut kematian sebagai musibah. Allah berfirman, fa'asabatkum musibatul maut. Kalian mendapatkan musibah kematian. Allah sebut kematian sebagai musibah. Dan bahkan ini musibah dunia puncak kematian. Musibah dunia yang tertinggi adalah kematian. Karena kalau kita mendapatkan musibah di bawah kematian, seperti kehilangan harta, masih mungkin untuk dapat gantinya. Seperti misalnya kehilangan anggota keluarga, mungkin nggak dapat gantinya? Mungkin. Tapi kalau sudah musibah kematian, kita yang hilang, sehingga semua kenikmatan kita tinggalkan. Akidah Islam mengajarkan bahwa kematian merupakan pintu gerbang perpindahan manusia dari kehidupan dunia ke alam barzah dan alam akhirat, sehingga orang yang mati pindah alam. Karena itu kejadian di alam yang baru
tidak bisa dikiaskan dengan kejadian di alam dunia. Makanya kalau ada orang yang dapat hadis, kuburan orang yang saleh akan diluaskan sejauh mata memandang. Pak Ustadz, apa gak nabrak tonggone Pak? Sejauh mata memandang, kanan kirinya kan penuh dengan makam orang lain. Yang kamu lihat itu kuburan. Sementara hadis ini membahas alam kubur. Sangat beda? Beda. Andai kan orang masang mikrofon ditempel di mulutnya mayit, lalu dicek kira-kira nanti gimana suara teriakan dia saat dia dipukul oleh malaikat, bisa didengar gak? Itu hal gaib, tidak bisa ditangkap oleh indera manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika sudah datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku beramal saleh yang dulu pernah aku tinggalkan, gak sempat aku lakukan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Lalu Allah mengatakan, mustahil, itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Baik, jadi di sini Allah menyebut alam kubur dengan alam barzah. Barzah itu artinya apa? Barzah artinya apa? Pemisah. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakh. Allah mempertemukan dua lautan, di antara keduanya ada barzah. Karena ada barzah, maka mayat tidak mungkin balik. Nah, keyakinan kayak gini di masyarakat itu kan banyak ya. Pak, katanya kalau orang selesai mati, kalau orang baru saja mati, nanti arwahnya akan kembali pulang selama 40 hari. Ngapain? Ya nunggu dikirimi aneka acara-acara selama 40 hari. Kalau bulan ruah ini bulan apa? Sya'ban. Kalau bulan ruah, maka disebut sebagai bulan ruah dari kata arwah, karena ruh itu balik pulang. Sampai rumah, loh kok sing manggon dudu anakku? Kaget arwahnya. Karena ternyata rumah warisannya dijual gak taren-taren wong tuane. Akhirnya gelo hilang, golek yang ening dicoba. Ini keyakinan konyol yang tersebar di masyarakat. Tapi seperti itu banyak yang meyakini, Pak. Maka kita ingatkan, gak ada ceritanya orang kalau sudah mati arwahnya balik ke dunia. Termasuk para nabi. Maka kalau sampai ada orang yang punya keyakinan, Pak, pintu satunya dibuka, Pak, arwah nabi mau datang, Anda percaya nggak? Enggak. Tapi ada orang yang meyakini seperti itu. Sehingga kadang pimpinan acara dia melotot ke satu titik tertentu, ngeliatin arwah Nabi SAW datang. Penganutnya percaya, ora ketok. Asal dia ngomong ngawur, yang lain percaya. Padahal dia sebenarnya nggak lihat apapun, tapi cuman ngapusi dan menipu. Subhanallah. Kita jangan sampai jadi korban akidah menyimpang seperti ini. Nggak ada ceritanya arwah itu datang kembali ke dunia. Makanya kalaupun arwah bisa saling ketemu, tapi dia ketemu bukan di alam dunia, tapi dia ketemu di alam yang lain. Seperti mimpi ketemu Rasulullah SAW, mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati sebelumnya. Itu mungkin dan bisa terjadi, namun itu tidak terjadi di alam nyata. Selanjutnya Al-Qurtubi mengatakan, qala al-ulama, para ulama menyebutkan, al-mautu huwa inqita'u ta'alluqir ruh bil badan. Kata para ulama, kematian adalah terputusnya hubungan antara ruh dan jasad. Wa mufaraqatuhu wa hailulatu bainahuma. Ketika ruh sudah berpisah dari badan dan terhalang untuk kembali kepadanya. Kematian merupakan perpindahan, wa tabaddulu halin wa intiqalun min darin ila dar. Terjadi perubahan kondisi, perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lain, perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Demikian keterangan Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Sehingga ketika ruh sudah lepas dari jasad, hakikatnya yang bersangkutan telah meninggal dunia, walaupun bisa jadi jantung masih berdetak, nafas masih berfungsi. Iya, Pak. Sehingga terkadang dilakukan apa ini, Pak, pacu jantung ya. Saya pernah tanya sama dokter, itu apa bisa, Pak? Itu adegan, Mas. Nih, leres, Pak dokter. Jadi sengaja dilakukan itu biar keluarganya tenang. Padahal sebenarnya dokter sudah tahu, ini batang otak sudah
nggak berfungsi, orangnya sudah mati, tapi dilakukan adegan, kadang dipacu jantung atau apa dan seterusnya. Wah, ini kok online nggak boleh harusnya? Wah, rahasia dokter kok. Baik, mungkin saja arwahnya sudah tidak ada, tapi jantungnya masih berdetak. Mungkin saja arwahnya sudah nggak ada, tapi nafasnya masih berfungsi. Nggak lama begitu berhenti, mati. Dan sebaliknya, ada arwah yang dicabut oleh Allah sementara, organnya sudah nggak berfungsi, terus dikembalikan oleh Allah, hidup lagi, mati suri. Itu yang disebut dengan wafat sughra, tapi waktunya lama. Jadilah orang itu seperti mati, padahal sejatinya dia belum mati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan dia sehingga dia bisa hidup lagi. Nanti kita bahas itu tentang mati suri ya. Baik, selanjutnya, apakah kematian itu makhluk? Sebagian ulama menegaskan bahwa kematian itu makhluk dan bersifat wujud, ada. Karena dalam Al-Quran Allah menegaskan, alladzi khalaqal mauta, dialah zat yang menciptakan kematian. Disebut sebagai menciptakan kematian karena kematian itu tercipta, sehingga statusnya makhluk. Di ayat ini Allah menegaskan bahwa dia menciptakan kematian, dan ini dipahami ulama bahwa kematian itu adalah makhluk. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, berdasarkan ayat ini, sebagian ulama mengatakan innal mauta amrun wujudiyun. Kematian itu sesuatu yang bersifat ada, eksisten, makhluk, li'annahu makhlukun, karena kematian itu makhluk. Dan nanti akan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk makhluk yang bisa disembelih. Seperti yang disebutkan dalam hadis, ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari, Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Kematian akan diwujudkan, akan didatangkan seperti kambing amlah. Amlah itu kambing yang bercampur warna antara hitam dan putih. Domba amlah. Fayunadi munadin, maka terdengar panggilan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayashra'ibun wa yandurun, semua pun isyra'abba. Isyra'abba itu melongok ketika dipanggil. Bapak dipanggil terus melongok, ini namanya isyra'abba, yashra'ibbu. Wa yandurun, dan mereka semuanya melihat. Fayaqulu, lalu malaikat ini memanggil atau bertanya, hal ta'rifuna hadha, kalian tahu ini apa? Mereka menjawab, na'am, kami tahu. Hadzal maut, itu adalah kematian. Kematian diwujudkan dalam bentuk kambing. Masnya percaya nggak? Percaya? Kok bisa? Secara logika masuk akal enggak? Nggak masuk akal. Kok percaya? Harus percaya. Kenapa? Coba belakangnya. Bapak percaya? Kenapa percaya? Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi sebagian orang yang lebih mengedepankan akal, mereka keberatan menerima hadis seperti ini. Ada satu tesis yang ditulis oleh mahasiswi dari UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah. Tesis itu berjudul Otoritas Hadis Riwayat Bukhari. Otoritas hadis bermasalah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi dia kumpulkan hadis-hadis riwayat Bukhari. Kita nggak lagi bicara sahih dan tidak sahih, karena semuanya ada di Sahih Bukhari. Tapi secara akal, ramah akal. Ya, contohnya hadis ini, kematian diwujudkan jadi kambing, Nabi Musa menempeleng malakul maut, kalau ada wadah dijilati anjing, dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Kemudian tentang lalat yang hinggap di air minum, kemudian dicelupkan, terus dibuang, setelah itu diminum. Terus apa lagi? Nah, beberapa hadis yang dianggap bermasalah, itu dikumpulin jadi tesis, judulnya Otoritas Hadis Bermasalah dalam Sahih Bukhari. Kasih pengantar Pak Azumardi Azra. Jadi mereka keberatan untuk terima, ya. Kau aneh gitu. Secara akal aneh. Gimana kematian diwujudkan jadi kambing? Kita yang punya iman akan mengatakan, ini sabda Rasulullah SAW, dan pasti benar, walaupun secara logika nggak masuk akal. Bukan statusnya bertentangan dengan akal, tapi akal kita nggak jangkau. Nah, kalau akal kita nggak jangkau, ya akal jangan ikut terlibat, karena ini bukan bagian dari kemampuan kamu untuk menjangkaunya.
Begitu Pak ya. Baik. Pernah satu ketika Rasulullah SAW bercerita di hadapan para sahabat tentang kejadian masa silam. Lalu beliau mengatakan, dalam peristiwa itu sapi bisa bicara, domba bisa bicara, serigala bisa bicara. Para sahabat yang ada di situ semuanya langsung berkomentar, Subhanallah, al-baqaru tatakallam, Subhanallah, adz-dzi'bu yatakallam, Subhanallah, masa sapi bisa bicara, masa serigala bisa bicara. Apa kata Nabi SAW? U'minu bi ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku mengimani hadis seperti ini. Aku, Abu Bakar dan Umar. Jadi di saat para sahabat merasa aneh dengan cerita itu, Rasulullah SAW langsung menegaskan satu prinsip taslim dalam masalah akidah yang gak masuk akal. Aku beriman dengan itu. Aku, Abu Bakar dan Umar. Wa illam yakun thamma. Padahal Abu Bakar dan Umar ketika itu tidak ada di tempat. Waktu beliau bersabda ini, menyampaikan hadis ini, Abu Bakar dan Umar tidak ada. Tapi beliau menyatakan Abu Bakar dan Umar juga beriman dengan ini. Sehingga beliau kasih contoh. Untuk urusan masalah gaib yang itu sudah disebutkan dalam dalil, walaupun tidak masuk akal, kita bicara pakai bahasa iman. Tolong akal menyingkir dulu, iman yang maju. Nabi SAW ngasih contoh, aku beriman dengan ini, demikian pula Abu Bakar dan Umar. Maka kita diajarkan untuk mengedepankan taslim dalam masalah akidah. Sebab akidah itu tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan dengan kehidupan nyata. Karena itu kalau kita membahas tentang beberapa yang diperselisihkan dalam masalah akidah, prinsip taslim itu selesai Pak. Misalnya kita mengatakan Allah berada di atas arasy, sudah selesai. Nah, kalau kemudian akal itu bermain nakal, maka terus muncul pertanyaan, kok ada kata arah sih? Loh, kami nggak nyebut kata arah. Tadi Anda sebut di atas arasy. Di atas itu kan arah. Lah terus kalimat yang benar gimana? Nanti bingung dia. Ya pokoknya kita sebut saja Allah alal arsy istawa sebagaimana teks. Terus maknanya apa? Nggak usah dimaknai. Biarkan saja seperti itu. Kok bisa teks yang berbicara masalah akidah, tapi tidak bisa kita buat kesimpulan makna yang bisa kita yakini? Padahal itu banyak dalam Al-Quran. Makanya akidah tafwid seperti ini, namanya akidah tafwid ya. Ini pangkal dari seluruh turunan akidah yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Karena berawal dari sudahlah nggak usah dimaknai, nggak usah dimaknai. Oh ada maknanya kok nggak usah dimaknai. Kecuali kalau tidak ada maknanya Pak. Seperti huruf muqatta'ah, alif lam mim, toha yasin kaf ha ya ain shad. Itu tidak ada maknanya. Itu cuma huruf dijejer. Bapak misalnya Pak, di tembok-tembok itu ada tulisan QRZ. Gimana itu bacanya? Hah? Keras. Kan dari satu ini singkatan apa? Orang singkatan. Sehingga ada orang yang cuma nulis XYZ gitu. Bacanya apa? XYZ. Nggak bisa. Apakah itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia atau bukan? Bukan. Itu huruf Latin yang dijejer. Makanya para ulama mengatakan, dan ini pendapat yang lebih kuat, huruful muqatta'ah itu bahasa huruf Arab yang dijejer, tapi bukan bahasa Arab. Karena yang menggunakan huruf Arab itu tidak hanya orang Arab. Sehingga huruf Arab disusun itu belum tentu bahasa Arab. Baik. Kembali ke sini. Jadi intinya kalau kita bicara masalah akidah, prinsip yang paling utama adalah prinsip taslim. Prinsip taslim maksudnya gimana Pak? Aku pasrah dengan apapun yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma yunadi, kemudian malaikat memanggil lagi, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Fayashra'ibun wa yanzurun, mereka pun melongok dan melihat. Fayaqulu, kemudian malaikat bertanya, hal ta'rifuna hadza, tahukah kalian apa ini? Fayaqulun, mereka mengatakan, na'am, kami tahu ini adalah kematian. Penduduk surga sedih ketika itu. Oh berarti sebentar lagi kita akan mati, kematian didatangkan. Penduduk neraka gembira ketika itu, sebentar lagi kita akan mati karena kematian sudah didatangkan. Yang satu senang, yang satu senep, tapi belum tahu ujung akhirnya. Apa cita-cita penduduk neraka? Apa cita-cita penduduk neraka? Mati. Sampai mereka memanggil malaikat yang menjaga neraka. Siapa malaikat penjaga neraka? Siapa nama malaikat menjaga neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Liyaqdi alaina rabbuk. Mereka mengatakan kepada malaikat Malik, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil, wahai Malik. Malik ini siapa? Malaikat penjaga neraka. Ini salah satu nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran selain Jibril dan Mikail. Wa nadau ya Malik. Mereka memanggil, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Mintalah kepada Allah agar Allah mematikan kita. Qala, dijawab oleh malaikat Malik, innakum makithun, kalian kekal di sana. Lanjut. Fayuzbah, kemudian kambing tadi disembelih. Thumma yaqul, lalu malaikat ini mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta. Wahai penduduk surga, kalian kekal, tidak akan mati selamanya. Wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun fala mauta, kalian kekal, tidak akan mati selamanya. Masya Allah. Berubahlah roman muka penduduk surga yang sebelumnya sedih karena mau mati, sekarang karena kematian sudah dimatikan, kematian sudah disembelih, tidak ada lagi mati. Penduduk surga makin bahagia, penduduk neraka makin bahagia. Loh Pak, kalau surga itu abadi, berarti apa bedanya antara akhirat? Kalau akhirat itu abadi, berarti apa bedanya antara akhirat dengan Allah? Kan sama-sama kekal. Jawabnya gimana? Keabadian surga dan neraka, keabadian akhirat atas kehendak zat yang maha abadi. Dan keabadian ini sebelumnya didahului oleh tidak ada. Sebelumnya tidak ada surga, tidak ada neraka, lalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mati itu dua kali. Tentang mati dua kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tepatnya di surat Ghafir ayat 11, ketika Allah membahas dialog yang terjadi di antara penduduk akhirat. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, engkau mematikan kami dua kali dan engkau menghidupkan kami dua kali. Fa'tarafna bidhunubina, kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujim min sabil, apakah ada jalan untuk bisa keluar dari neraka? Ya. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini semisal dengan firman Allah Ta'ala, kaifa takfuruna wa antum wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kalian kufur padahal dulu kalian mati, lalu Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kemudian Allah matikan kalian, kemudian Allah hidupkan kalian kembali. Jadi mati berapa kali? Dua kali. Hidup dua kali. Mati dulu atau hidup dulu? Mati dulu atau hidup dulu? Mati dulu, bukan hidup dulu. Jadi urutannya gimana? Mati hidup, mati hidup, atau hidup mati, hidup mati? Mati dulu. Mati dulu. Sehingga kita sudah pernah mati. Disebut mati itu kapan? Saat kita belum ditiupkan ruh. Saat belum ditiupkan ruh ke jasad. Bayi sudah terwujud sebagai manusia kecil, fisiknya ada. Di usia berapa hari itu Pak? Miawa Ishrun 120 itu kan ditiupkan roh. Sebelum itu sudah berwujud manusia kecil. Baik, coba kita lihat ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Di sini ada dokter spesialis kandungan? Tidak ada. Oh, Bapak spesialis kandungan. Kapan umur manusia itu sudah jadi manusia kecil? Sudah ada kepala, ada kaki, tangan, ada jari. Itu usia berapa hari di kandungan? Yes. Makanya konsultasi ke dokter kandungan dulu ya. Oh, boleh dikasih mikrofon Pak? Nah. Jadi kalau untuk kelihatan dalam bentuk janin, bentuk seperti gumpalan itu biasanya di usia 8 minggu itu sudah kelihatan. 8 minggu. Tapi kalau yang berbentuk seperti yang Ustaz tanyakan, dalam bentuk ada kepala, ada tangan, kaki, itu kita bisa lihat dengan APS itu sekitar 12 minggu sudah kelihatan. 12 minggu itu berarti berapa hari? 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan 100, oh belum, 3 bulan 90-an hari. Baik, coba Bapak lihat ayat ini ya. Di surat Al-Mu'minun ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami menciptakan manusia dari sulalatin min tin, dari saripati tanah. Dan ini adalah Adam. Adam itu diciptakan dari tanah. Kalau anak keturunannya dari air mani. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan manusia itu nutfah, air mani, fi qararin makin, di tempat yang kokoh. Allah sebut rahim itu tempat yang kokoh. Rahim kok kokoh toh Pak? Wong dipukul bisa hancur. Kokoh maksudnya jangan kau ganggu. Jadi kokoh di sini adalah kokoh aturannya. Ganggu itu berurusan dengan yang menciptakan manusia. Makanya menggugurkan bayi dosa besar. Karena Allah sebut rahim ini sebagai tempat yang kokoh. Artinya Allah lindungi. Allah lindungi berupa aturan Allah yang ketat di situ. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian nutfah kami jadikan sebagai 'alaqah, segumpal darah yang dia menggantung, makanya namanya 'alaqah. Kalau ini sampai gugur, maka nggak jadi manusia. Sehingga dia disebut 'alaqah li'annahu mu'allaq, karena dia menggantung. 'Alaqah mudghah. Kemudian 'alaqah kami jadikan sebagai mudghah, segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Mudghah tadi menjadi tulang. Fakasawnal 'idhama lahma, lalu kami bungkus tulang tadi dengan daging. Nah, di bagian akhir ayat Allah mengatakan tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan jadi makhluk yang lain. Nah, makhluk yang lain ini berwujud manusia. Sebelum Allah berikan ruh, sehingga yang awalnya gumpalan ya, bentuknya sebelumnya apa? Bulat gitu. Kayak kacang. Lama-lama dia punya tangan, punya kaki. Sehingga yang sebelumnya seperti kacang, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan dalam bentuk makhluk yang lain, itu adalah dalam bentuk wujud manusia. Nah, di sini para ulama menjelaskan mengenai fase penciptaan manusia. Di hari itu kan ada, kalau dalam hadis Ibnu Mas'ud ada fase berapa Pak? Fase 'alaqah, fase mudghah, fase apa tadi? Satunya ansha'nahu khalqan akhar, fase idham, kemudian ansha'nahu khalqan akhar, fase 1, fase 2, fase 3. Setelah itu baru ditiupkan ruh di usia 120 hari atau 4 bulan. Nabi SAW menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, selama 40 sampai 40 yang ketiga. Disinilah terjadi khalqan akhar. Kami ciptakan manusia dalam rupa yang baru, sehingga sudah menjadi fisik manusia yang berwujud, tapi belum ada arwah. Di sini kita disebut mati. Jadi sudah ada Aminur Bais kecil, ya. Sudah ada Pak Dokter Juhat kecil, tapi belum ada arwahnya. Sudah? Sehingga ketika sudah berwujud seperti manusia kecil, ini kalau mati, maka nanti ada konsekuensi fikihnya. Nah, di sini. Apa konsekuensi fikihnya? Berlakulah hukum nifas. Sehingga bayi gugur janin gugur itu ada dua kondisi. Gugur pasca ruh ditiupkan. Maka di sini ada konsekuensi A, untuk ibunya jelas nifas dengan sepakat ulama. B, untuk bayinya dia status manusia. Nah, maka karena statusnya manusia, diberi nama, diakikoi. Kalau akikoi ini dianjurkan ya. Kemudian dimakamkan di makam manusia, sehingga ya sebagaimana orang pada umumnya dikafani dan seterusnya. Disolati wajib atau tidak?
tidak wajib mensolati bayi ya. Orang yang mati belum balik itu boleh tidak disolati, tapi dianjurkan untuk disolati. Sudah? Ini pasca roh ditiupkan. Yang kedua, sebelum roh ditiupkan. Sebelum roh ditiupkan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fase sebelum 80 hari. Fase sebelum 80 hari itu di area ini, di fase kedua mundur. Nah, fase sebelum 80 hari untuk ibunya bukan nifas, karena tidak disebut mengalami persalinan, maka darah yang keluar tidak dihukumi nifas. Untuk janin bukan manusia. Bukan manusia itu berarti gimana Pak? Ya tidak disikapi sebagai manusia, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, sama seperti orang ngubur ari-ari. Ditaruh mana kuburan ari-ari Pak? Depan pintu sebelah kanan atau kiri? Kayak lampu barang gitu. Di mana orang ngubur ari-ari? Bebas. Mau di kebun, mau dimanapun bebas. Sehingga jadi pupuk di bawah jambu boleh nggak? Boleh. Yang penting tidak ganggu. Karena ini bukan manusia. Sama seperti jenengan potong kuku, cukur rambut. Ini mau ditaruh dimanapun, dikubur dimanapun bebas. Dah? Sehingga statusnya sebagaimana orang ngubur ari-ari. Yang kedua, fase antara. Nah, di sini fase antara 80 sampai 120 hari. Fase 80 sampai 120 hari, kalau dia sudah berwujud manusia di sini. A. Jika sudah berwujud manusia kecil. Jika sudah berwujud manusia kecil, maka untuk ibunya nifas. Karena dia dihukumi telah melahirkan ansya'nahu khalqan akhar, telah melahirkan khalqan. Karena dia sudah melahirkan makhluk, maka dihukumi dia nifas. Untuk bayinya, untuk janinnya, untuk janin tidak dihukumi manusia. Kenapa Pak? Karena belum ada arwah berstatus sebagai manusia ketika dia sudah ada arwah. Berarti Allah berkehendak tercipta calon manusia, tapi arwahnya tidak Allah ciptakan. Kalau ada arwahnya kan pasti akan Allah wujudkan. Sebab yang punya arwah hanya Allah, yang punya ruh hanya Allah. Karena itu disebut manusia kalau ada ruhnya. Kalau tidak ada ruhnya berarti dia bukan manusia. Karena bukan manusia, walaupun rupanya berupa apa ini? Ya seperti sosok manusia, kayak manusia kecil, tapi tidak dihukumi sebagai manusia. Maka dia boleh dikuburkan di tempat manapun. Yang kedua, belum berwujud manusia kecil. Belum berwujud manusia kecil. Hukumnya sama seperti yang di atas, fase sebelum 80 hari. Maka hukumnya sama seperti fase sebelum 80 hari. Baik. Nah, di fase inilah kita disebut manusia mati. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Lalu Allah hidupkan kalian dengan cara Allah berikan ruh kepada kalian. Nah, sebagian orang begitu sudah masuk fase 4 bulan, maka diadakan acara tingkeban. Nah, gitu. Ngapain? Menyambut datangnya arwah bagi bayi. Acara tingkeban itu apa? Membaca surat Yusuf dan surat Maryam. Tujuannya apa Pak? Nek lahir bayi lanang mengganteng kaya. Saya itu heran, kenapa nggak surat Muhammad? Kan lebih afdal Nabi Muhammad SAW daripada Nabi Yusuf. Bahkan ada yang bilang ada yang lebih ganteng daripada Yusuf. Siapa? Ibrahim. Kenapa nggak dibaca surat Ibrahim? Wallahu alam. Namanya mitos ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya macam-macam kematian. Nah, kematian itu ada dua. Al-wafat ada dua. Ada wafatus sughra dan ada wafatul kubra. Wafatus sughra, kematian kecil, adalah kematian ketika seseorang dalam kondisi tidur atau pingsan
dan nanti akan bangun kembali. Baik, orang kalau bius total paling lama itu bertahan berapa jam? Bisa sehari? Lama? Misalnya lama. Yang pernah, ya, yang Pak Dokter pernah saksikan itu paling lama berapa jam? Berapa hari? 24 jam. 24 jam. Itu jantung berdetak. Harus ya, nafas ada ya. Dia kemana itu Pak? Kadang tiba-tiba waktu bangun, wah, aku mlebu koyo ning swarga ya Mas. Nah, bisa jadi dia mengalami mati suri ya. Padahal sebenarnya dia pingsan. Pingsan dalam waktu 24 jam misalnya. Ada yang pingsan sampai 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Dan kadang keluarganya sudah nangis-nangis, padahal orangnya belum mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali. Itulah peristiwa mati suri. Kenapa bisa seperti itu? Penjelasannya ada di ayat ini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika dia sudah mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum mati fi manamiha, ketika dia tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, lalu Allah tahan jiwa yang sudah Allah tetapkan mati. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang lain yang belum waktunya mati, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, berdasarkan ayat ini, para ulama menjelaskan, di sana ada kematian sesaat, itulah mati suri ya. Dan disebut dengan al-wafatus sughra, wafat kecil. Dan ada kematian terakhir, itulah mati ketika seseorang meninggal dunia untuk selamanya, disebut dengan al-wafatul kubra, nggak bakalan balik lagi. Sebagaimana keterangan Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mencabut arwah para hamba. Ada yang mengalami al-wafatus sughra indal manam, wafat sughra ketika dia sedang tidur. Jadi orang tidur itu hakikatnya mati kecil ya. Maka mereka yang mati suri, kok gak gerak-gerak ya Pak, bahkan kadang sudah gak ada nafas, yaitu mati suri. Baik. Nah, mengenai wafat sughra dan wafat kubra, ada satu ayatnya yang coba penting untuk kita baca. Mikrofon mana mikrofon? Nah, mikrofon. Oh, boleh diberikan ke sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Nah, silakan. Oh, Pak, dibaca ayat tadi Pak. Surat Al-An'am ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yatawaffakum yatawaffakum wa ya'lamu ma jarahtum bi nahari summa yab'asukum fihi li yukhda ajalum as-sama. Baik. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam. Maksudnya apa ini? Tidur. Jadi kita tidur itu diwafatkan oleh Allah. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dia tahu apa yang kalian kerjakan di waktu siang. Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian Allah bangkitkan kalian di siang hari, liyuqda ajalun musamma, untuk Allah tetapkan sesuai dengan ajal yang telah ditentukan, agar kau bisa hidup sampai batas waktu, batas umur yang telah Allah berikan. Sehingga Pak, saat tadi malam kita tidur, Allah tahu ini orang kalau nanti bangun tidur dia mau ngapain. Allah tahu kan? Tahu. Sehingga pemurahnya Allah dan lembutnya Allah bagi hambanya. Hamba yang tidur ini, Allah tahu ini nanti kalau saya bangunkan dia pasti maksiat, dia pasti durhaka, dia pasti melakukan perbuatan dosa. Tapi Allah kembalikan arwahnya. Padahal dia tahu kalau makhluk ini pasti akan berbuat maksiat. Betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan ini berlaku bagi semuanya, mukmin maupun kafir. Maka orang kafir diwafatkan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu, ini nanti kalau aku hidupkan, ini orang akan berbuat syirik kepadaku.
akan menyekutukan aku, tapi dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa lembutnya Allah kepada hambanya. Padahal kalau kita Pak, ada orang maling terus ketangkap. Nah, Bapak tahu ini takjul nih, kalau saya lepaskan pasti maling lagi. Kira-kira gimana? Orang bakalan dicul ke? Tidak bakal kita lepaskan. Karena ini kalau saya lepaskan, pasti ini akan maling lagi. Tapi kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Al-Halim, Al-Karim, Ar-Rahmanur Rahim. Sehingga walaupun kita sering maksiat, tapi saat kita diwafatkan saat kita diwafatkan ketika tidur, Allah kembalikan arwah kita. Selanjutnya, semua yakin pasti mati. Nah, bagian ini sebenarnya ingin menekankan, kalau hanya sebatas meyakini manusia mati, itu tidak membedakan antara dia dengan orang kafir. Di zaman Nabi SAW ada kelompok ateis, namanya kelompok Dahriyah. Kelompok Dahriyah ini punya keyakinan bahwa hidup ini hanya masalah waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya." Mereka mengatakan, hidup ini hanya kehidupan sekali di dunia. Namutu wa nahya, kita mati, kita hidup, wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan kita mati itu hanya masalah waktu. Jadi hidup ini hanya masalah waktu. Ini kelompok Dahriyah di masa silam. Karena itu kalau sebatas yakin mati, ateis sama orang mukmin sama. Yang membedakan apa, Pak? Keyakinan pasca kematian. Itulah yang beda. Sehingga kita beda dengan orang Nasrani berkaitan keyakinan pasca kematian kita. Kalau Nasrani meyakininya apa, Pak? Rest in peace. Sehingga semua kuburan tulisannya apa? RIP. Ya, boh kecil-kecil, boh disiksa, pokoknya ditulisi RIP. Karena mereka menganggap bahwasanya kita sudah ada yang menjamin keselamatan. Sang juru selamat, ditebus semua dosanya. Sampai ada yang tanya sama pendeta di Amerika, apakah Yesus juga akan menebus dosa orang yang menyalibnya? Nah, mereka bilang iya. Sampai yang menyalib Yesus itu dosanya ditebus sama Yesus. Apakah Yesus juga akan menebus dosa kaum muslimin? Pendeta ini bilang tidak. Salah kita apa? Jadi mereka meyakini yang menyalib Yesus itu dosanya ditebus sama Yesus. Tapi kita yang nggak pernah berbuat salah sama Nabi Isa. Bapak punya salah apa sama Nabi Isa? Kita memuliakan beliau, meyakini beliau sebagai Nabi, tapi katanya dosa kita tidak ditebus sama Yesus. Wallahu alam, ya. Itulah keanehannya. Dan seterusnya. Karena itu Nabi SAW pernah menekankan, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Seorang hamba tidak akan beriman sampai dia beriman tentang 4 hal. Beriman tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ba'atsani bil haq, Allah utus aku dengan membawa kebenaran. Beriman tentang kematian dan hari kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada takdir. Nah, dan semua setelah dibangkitkan oleh Allah nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Catatan yang ke-6 tentang larangan berangan-angan mati karena merasa tidak bahagia. Ada manusia yang berangan-angan mati yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa beliau? Sinten, Pak? Siapa manusia yang berangan-angan mati yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Maryam. Fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Saat Maryam itu hamil besar, sampai beliau bersandar di bawah pohon kurma, lalu beliau mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha, andaikan aku mati sebelum kejadian ini. Beliau terkena beban mental yang luar biasa, Pak. Wanita yang tidak menjaga kesucian, kalau hamil di luar nikah, bagi mereka biasa saja. Sudahlah, masalah kehormatan sudah nggak usah diurus lagi, sudah tidak terhormat karena tidak menjaga kesucian. Tapi bagi wanita yang menjaga kesucian, begitu dia hamil tanpa suami, pikiran Maryam luar biasa. Sampai beliau berangan-angan, andaikan aku mati sebelum peristiwa ini. Tapi itu salah satu di antara syariat yang terjadi di masa silam, dan itu tidak berlaku dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dalam banyak hadis Nabi SAW melarang, la yatamanna ahadukumul maut,
Janganlah kalian berangan-angan untuk mati. Wala yad'u bihi qabla ayyatiya, dan jangan berdoa minta mati sebelum mati itu mendatanginya. Innahu idza mata ahadukum, karena kalau orang itu mati, inqata amaluhu, amalnya terputus. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira, dan umur bagi mukmin itu hanya akan menambah kebaikan baginya. Masya Allah. Sebab umur ini ibarat modal bagi kita. Kita diberi oleh Allah umur itu sebagai apa, Pak? Modal. Modal apa? Modal untuk beramal. Karena orang kalau tidak punya umur, dia nggak bisa beraktivitas. Maka dulu para sahabat menjadi manusia yang paling pelit dengan waktu, melebihi pelitnya kita dengan harta. Sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali walam yasdad fihi amali." Belum pernah aku merasa menyesal melebihi penyesalanku ketika matahari terbenam, ajalku berkurang, amalku tidak tambah. Ibarat modal hilang tapi tidak ada keuntungan. Demikian pula Nabi SAW mengingatkan, jangan berangan-angan mati. Imma muhsinan fala'allahu yazdad, kalau dia orang baik maka akan menambah amal. Wa imma musian fala'allahu yasta'tib, dan kalaupun dia orang yang enggak baik, mungkin dia akan ditegur oleh Allah sebelum kematiannya. Dan biasanya orang itu berangan-angan mati karena apa? Hidupnya tidak bahagia. Maka penekanannya ada kepada orang yang dia Bismillah. Tes. Baik, penekanannya ada pada orang yang hidupnya merasa tidak bahagia. Misalnya, Pak, terutama di akhir hayat, mengalami sakit yang parah, Pak. Bolak-balik mlebu rumah sakit gak mari-mari. Terus dia merasa seperti didolimi oleh Allah. Sampai kadang dia bilang, dosaku iki opo? Kok sampai dikei loro kaya ngene? Pernah ada pasien kayak gitu? Pernah ya? Itu suudzon kepada Allah. Lupa dia dengan dosanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa qad kana katsirun minas salihin yatamannal mauta fi sihhatihi. Dulu ada beberapa orang saleh yang mereka berangan-angan mati ketika sehat. Falamma nazala bihi karahahu li syiddatihi. Begitu datang kematian kepadanya, dia pun menyesal. Li syiddatihi, karena saking beratnya suasana kematian itu. Wa minhum, di antaranya adalah Abu Darda dan Sufyan Ats-Tsauri. Kalau sekelas sahabat, sekelas ulama tabi'in Sufyan Ats-Tsauri sampai mengalami seperti itu. Jadi begitu berangan-angan mati, begitu mengalami kematian, mereka merasa menyesal. Kok dulu saya minta mati? Famadzannu bighairihima, bisa nggak ada bayangkan dengan orang selain mereka yang derajat imannya lebih rendah daripada mereka. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu ya sebagai pengantar. Lanjutannya, jangan mati kecuali husnudzon. Intinya di sini karena umumnya orang menjelang mati dia menghadapi musibah yang berat ya. Seperti musibah penyakit terutama. Sehingga dia kehilangan waktu untuk banyak beraktivitas, itu sedih. Belum lagi sakit yang dia derita. Maka Nabi SAW menekankan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian husnudzon kepada Allah. Demikian pula di lanjutannya, firasat kematian. Beberapa orang soleh diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala firasat kematian, seperti Nabi SAW. Nabi SAW menjelang wafat beliau mengatakan kepada para sahabat ketika haji wada, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amin hadha. Ambillah manasik dariku, mungkin setelah tahun ini kalian tidak akan ketemu aku. Dan beberapa sahabat yang juga mengalami firasat kematian seperti Abdullah, bapaknya Jabir bin Abdullah. Abdullah ini mati di medan jihad. Peristiwa perang apa? Bapaknya Jabir meninggal di peristiwa perang Uhud. Salah satu syuhada Uhud adalah bapaknya Jabir. Dan malam harinya sebelum perang, beliau sudah pesan sama anaknya, kayaknya ajalku sudah dekat dan aku akan menjadi orang yang pertama kali mati dalam peristiwa perang Uhud. Dan betul seperti apa yang beliau sampaikan.
Abdullah itu meninggal pertama kali di kalangan para sahabat. Nah, manusia biasa apakah bisa mendapatkan seperti itu? Ya mungkin saja. Namun mereka tidak bisa memastikan waktunya, sehingga hanya sebatas kayaknya ajalku sudah dekat. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga pengantar ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, mikrofon satunya bisa? Ya. Berhubung ini sudah mendekati adzan zuhur, jadi ada satu pertanyaan saja Ustaz dari kalangan jamaah. Dari kalangan? Jamaah. Dari jamaah. Ada berapa kalangan di sini? Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Dalam penanganan pasien saat kondisi henti nafas dan henti jantung dengan kriteria tertentu, ada prosedur kedokteran pijat jantung atau yang biasa disebut RJPO. Prosedur ini dihentikan saat nadi teraba atau saat sudah dinyatakan meninggal. Apakah saat dilakukan pijat jantung, seandainya pasien sudah meninggal, mayat tersebut sebetulnya merasakan sakit akibat jasad yang dilakukan pijat jantung? Karena pengalaman kami lihat sebagai pasien, ketika nadi teraba kembali, kondisi pasien bisa normal kembali. Dan sebagian pasien ada yang meninggal. Nah, secara hukum fikih, hal-hal apa saja yang boleh dilakukan kepada seorang menjelang kematiannya dan yang tidak boleh dilakukan orang sekitarnya? Jazakumullah khairan. Baik. Manusia ketika dia sudah mati maka dia hilang rasa, sehingga tidak ada ceritanya dia ciciwit lorong, ya, dikaplok nesu, enggak ada ya. Karena dia sudah mati. Karena itulah ketika seseorang mati kemudian jasadnya dimutilasi, ya sudah selesai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menyiksa hambanya di neraka dalam kondisi mereka tidak mati dan juga tidak hidup sempurna, agar mereka bisa merasakan kematian atau mereka bisa merasakan siksa yang lebih parah. Namun dosa orang yang mematahkan tulang atau merusak jasad mayit sama seperti merusak jasad orang yang hidup. Nabi SAW mengatakan, inna kasra idamil mayyit ka kasri hayyan. Sesungguhnya mematahkan tulang mayit hukumnya sama sebagaimana mematahkan tulang orang yang hidup. Artinya dosanya sama. Jadi kalau berbicara dia merasa, dia tidak merasa. Kalau bicara ini tidak boleh, tidak boleh. Makanya kalau ada pertanyaan, boleh nggak Pak ring jantung itu dioperasi Pak? Kalau orang yang sudah mati, mana Pak? Emas. Sepanjang berapa ring jantung? Ada 5 cm. Emas yang dimasukkan, kan emas ya itu, yang dimasukkan ke pembuluh darah sebagai ring jantung itu. Sayang ini Pak, kalau cuma dikubur emasnya diambil. Ya masalahnya kamu kalau mengambil harus ngerusak badan. Karena itu para ulama mengatakan berkaitan dengan donor organ, kalau orang sudah mati itu hanya boleh untuk organ di permukaan, seperti ya kornea atau apa Pak? Ya kornea ya. Yang katanya orang kalau korneanya rusak selamanya dia akan buta, sehingga ada donor kornea. Kornea ini bisa diambil ketika orang ini mati, bisa diambil. Nah, ini boleh karena tidak sampai pada merusak jasad yang lain dan dia ada di permukaan. Demikian pula misalnya orang mengambil gigi emas. Nah, gigi emas ketika diambil tidak sampai menyebabkan rusak rahang, tidak masalah. Tapi kalau giginya dicabut, rahangnya yang melu kecabut, ya jangan ya. Nanti jadinya sama seperti tadi ya, dia mematahkan tulang mayit. Kemudian yang lebih penting dalam hal ini adalah masalah pernyataan. Jadi ucapan manusia ketika ada orang yang mati itu diaminkan oleh malaikat. Makanya Nabi SAW mengingatkan, kalau ada orang yang mati, la tad'u ala anfusikum fa innal malaikata tu'minun. Kamu jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian, karena malaikat mengaminkan ucapan kalian. Sehingga ketika terjadi seperti itu, ya siapapun yang ada di situ jangan ngomong ngawur ya. Iki nek mati engko keluargane hancur loh. Amin. Kan bahaya ya. Maka kita sampaikan kalimat-kalimat yang baik. Wallahu taala alam. Sehingga untuk proses RPG tadi, apa namanya? RJPO. RJPO ya. Intinya pacu jantung ya. Kalaupun orangnya sudah mati, apakah boleh? Insya Allah tidak masalah. Sampai mematahkan tulang rusuk.
RJPO? Terkadang sampai kerak gitu, masya Allah. Ya kalau sampai tingkatan itu ya jangan ya. Karena jika sudah tahu ini mati tapi RJPO-nya terlalu berlebihan, nah ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Mungkin satu lagi Ustaz, karena ada beberapa pertanyaan langsung menumpuk di sini. Mohon penjelasannya Ustaz tentang hadis yang menjelaskan bahwa Allah tidak memberikan uzur lagi kepada hambanya yang sudah diberi umur lebih dari 60 tahun. Nah, sebenarnya dalam uruf kita ini kita paham ya, wis tuwa kok koyo ngene kan, maksudnya kayak gitu ya. Sehingga kalau dia misalnya melakukan perbuatan maksiat, oh pantas saya nom. Orang kan bilang seperti itu. Nah, sehingga yang dimaksud dalam hadis, Allah tidak lagi memberikan uzur ketika dia sudah berusia 60 tahun. Hukumannya lebih berat kalau dosa itu dilakukan di usia seperti itu. Di usia 60 kok durung apik, durung balik kepada kebaikan, berarti orang ini sangat parah keadaannya. Maka kalau mereka sudah berusia 60 tahun, sudah saatnya dia mikir sebentar lagi mau pulang untuk selamanya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.